Sri Kurnia, Kevin Baguk, Murtani, PMI, Cigo Alves, Raja, User 024, Mokhtar Solisa, Kakek Pendowo, Nita Halawa, Umi Kalsum 2002, Koyong DJ, Dia, Ahmad Muhaimin, MLBB Kui, Windy Saputra, dan semua teman-teman dimanapun kalian berada, gua ucapin selamat datang kembali di Mr. Film. Kita kembali ngelanjutin alur cerita film The Mosquito Coast, Season 2, Episode 8, Part ke-15. Sekilas balik di episode sebelumnya. Dina nyamperin ayahnya, menegaskan kepadanya kalau dia sudah muak menjadi korban dari perbuatan kedua orang tuanya. Dina kemudian ngancem kalau dia bakalan pergi dan meninggalkan keluarganya. Sebelum videonya kita mulai, Mr. Film wajib ingetin ke teman-teman semua kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Yang mau ngasih support ke gua, kalian bisa donasi di tombol terima kasih yang ada di samping tombol bagikan. Kalau kalian gak punya masalah dengan spoiler. Yuk, mari kita mulai. Margot menggunakan handphone yang ia tukarkan dengan cincin kawinnya itu untuk menghubungi agen Reben. Dia mendesak Reben supaya secepatnya memberikan kekebalan hukum untuk keluarganya. Hey, listen to me. Full immunity is a big fucking ask, Margot. Margot juga nanya ke Ali soal Charlie yang nodongin pistol dan mengancam kalau dia akan membunuh Richard. Namun Ali bilangin ke Margot kalau dia belum sempat mengurus hal itu. Dia harus segera menemui Guillermo. Ali bilangin ke Margot kalau dia menemukan sebuah rahasia besar yang dapat mengungkapkan semua pekerjaan kotor sang kartel. Everyone's dangerous, right? Something he wants kept secret, off the grid. I need to find out what it is. Hey, come on. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Dina sedang berjalan-jalan dengan Adolfo di dalam hutan. Pada titik ini, Dina akan melakukan apapun demi supaya dia dapat keluar dari tempat ini. What's the rush? All the rules about staying within the boundaries? You don't want to get caught, do you? Okay. What now? Margot nyamperin Richard, berusaha menggali informasi darinya. Margot bahkan minta supaya dirinya diikut sertakan di dalam operasi selanjutnya. Namun, Richard tidak mau lagi melibatkan Margot di dalam rencananya. That's a mighty quick U-turn from stay the hell away. And a very convincing fuck off. Akhirnya Dina berhasil pergi dari Kasaroha. Dan ini semua tentunya tidak akan terjadi tanpa Dina memanfaatkan kepolosannya Adolfo. Adolfo pun mengajak Dina berkeliling kota. Dia telah menyiapkan sebuah kejutan untuk pujaan hatinya ini. Mereka berdua singgah di sebuah pasar malam, di mana Adolfo kemudian mengajak Dina untuk berdansa. Baik Dina maupun Adolfo, sepertinya mereka berdua sama-sama menikmati momen tersebut. Pada penghujung hari itu, Adolfo mengajak Dina singgah ke rumahnya. Ketika Adolfo pergi mengambilkan minuman untuk Dina, tiba-tiba saja Dina mempergunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Would you like some water? Okay, I'll be right back.
Tentu saja Adolfo sangat terkejut dan kecewa dengan perbuatan Dina itu. Dia tidak pernah menyangka kalau Dina bisa sedemikian egoisnya, memanfaatkan dirinya hanya untuk pergi dari Kasaroha. Dina pun kemudian meminta maaf kepada Adolfo. Namun, tak disangka-sangka, ternyata Adolfo masih juga mau membantunya. Am I honestly supposed to think you were gonna help me? Where were you going? Sementara itu di Kasaroha, terlihat Margot sedang mengendap-endap menyelinap masuk ke dalam pondoknya Richard. Margot pun tidak membuang-buang waktu. Dia segera mengambil foto semua dokumen rahasia yang disembunyikan oleh Richard di dalam tasnya. Hi. Ketika Richard balik ke pondoknya, dia sangat terkejut melihat Margot yang sedang duduk di sana menunggunya pulang. I found some wine and opened it. Pada awalnya Richard sempat marah kepada Margot, namun Margot segera nyampaikan unek-uneknya kepada Richard. Hidupnya itu sudah terlanjur hancur dibuatin sama Richard. Kini, Margot ingin ikut ambil bagian di dalam semua rencananya Richard. Mendengar tuntutan Margot itu, Richard pun tampaknya tidak punya pilihan lain, selain melibatkan Margot di dalam rencananya. Don't forget I protected you all those years. I'm tired of paying for a mistake I made years ago. Whether you trust me or you don't, you include me or I'm out. I found these detonators with the passports. Partners. I'll take you to the talkie in the morning. Ali melacak keberadaan lokasi yang ada di dalam dokumen rahasianya Guillermo hingga ia tiba di daerah pesisir pulau, di mana dia melihat sekumpulan pekerja sedang melakukan penggalian dengan diawasi oleh para anak buahnya kartel. Christ. And why the hell did you do that? Follows you. Well, I heard you tell Mom you were in danger. I wanted to help. Tiba-tiba saja Ali dikejutin sama Charlie, yang ternyata sedari tadi sudah membuntuti dirinya. Charlie bilangin ke ayahnya kalau orang-orang itu adalah Huaqueros, para perampok yang menjarah artefak situs-situs bersejarah. The looters, they look for artifacts and stuff. Tidak jauh dari sana, William menunggu kedatangan Ali dan terus menunggu. Namun Ali tidak kunjung tiba. William terpaksa harus melaporkan kejadian itu kepada Guillermo. Puta madre. You stood me up. Tu puta madre. Like, what? Here, look. Ali ngasih tahu ke Charlie kalau sang kartel menginginkan sandpaper dari mereka. Ali berusaha menjelaskan cara kerja algoritma sandpaper kepada Charlie, namun sepertinya Charlie sama sekali tidak mengerti dengan semua penjelasan ayahnya. And for that, you need data. Lots of it. You understand the pattern, then you can control it.
Is that why you pulled the gun on that guy? I did that because I don't like him. Ketika berada di dalam hutan, Ali juga sempat nasehatin Charlie soal Charlie yang nodongin pistol dan mengancam kalau dia bakalan membunuh Richard. Perbuatan Charlie itu bisa menempatkan keluarga mereka dalam sebuah masalah yang besar. Ali gak bilang kalau perbuatan putranya itu salah. Hanya saja, Charlie harus lebih bijak dalam memperhitungkan konsekuensi yang bakalan terjadi. It wouldn't hurt him because that would fuck up my life. Sometimes what's right in a moment, but we have to do it anyway. Lain halnya dengan perbuatan Charlie ketika dia terpaksa harus membunuh anak buahnya William. Menurut Ali, perbuatan putranya pada saat itu sangat tepat karena Charlie berusaha melindungi keluarganya. Okay. Where it is, just don't know what it is. Ali kemudian bersama-sama dengan Charlie melanjutkan pencarian berusaha menemukan titik lokasi rahasia yang Guillermo sembunyikan. Pencarian mereka itu berujung pada sebuah peternakan yang berada di tengah-tengah hutan, di mana terlihat sebuah mobil datang ke tempat itu untuk menurunkan paket narkoba. Looks like some kind of handoff. Ketika penjaga peternakan itu pergi dari sana, Ali pun segera menerobos masuk ke tempat itu, diikuti oleh Charlie yang turut serta karena ingin membantu ayahnya. I told you to stay. Hold that. Just looks like farm stuff. Hurry, they might be back soon. Mereka berdua masuk ke dalam sebuah gudang penyimpanan pakan dan mulai mencari-cari narkoba yang disembunyikan di tempat itu. Rahasia Guillermo pun akhirnya terungkap. Di tempat itu, Guillermo mengoplos narkoba yang dititipkan oleh kartel, mencampurnya dengan bahan-bahan tambahan seperti kafein supaya kuantiti produknya menjadi bertambah. Dengan cara seperti itu, Guillermo dapat menggandakan keuntungannya hingga menjadi berkali-kali lipat. It's not quite as invulnerable as you'd like to think. Gotcha. Ketika Ali dan Charlie pulang ke rumah, Charlie langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia menemukan selembar surat yang ditinggalkan oleh Dina. Di dalamnya tertulis sebuah pesan yang tidak lain tidak bukan adalah sebuah ucapan selamat tinggal. You never really cared if I was happy or not. I do love you, Charlie. I love you so much. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.